Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keluarga dan Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Gapura. Yang melatar belakangi pemilihan judul tersebut adalah keluarga adalah pendidikan pertama untuk anak. Jadi karakter dan sikap siswa secara tidak langsung dibentuk dari didikan orang tua selama di rumah. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat repetitif, karena dengan membaca, seorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan membuat orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh keluarga terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh minat baca terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara keluarga dan minat baca secara bersama-sama atau simultan terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura? Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama bagi orang tua dapat menjadi wawasan tentang pola asuh yang baik terhadap anak. Yang kedua bagi siswa dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya menumbuhkan minat baca sehingga mendorong siswa untuk melakukannya. Terus yang ketiga, bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan tentang pengaruh dan minat baca terhadap prestasi belajar. Definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu keluarga, minat baca, dan prestasi belajar. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya. Baik buruknya anggota keluarga tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya, yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa menghakimi. Maksud keluarga dalam penelitian ini adalah pengaruh didikan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, minat baca. Minat baca adalah munculnya perasaan senang atau ketertarikan kuat yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan membaca sehingga ia melakukannya atas kemauan sendiri. Kemudian ada upaya untuk melanjutkan kegiatan ini. Yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Landasan teori. Keluarga. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Duval tahun 1976, keluarga disebut juga sekumpulan orang yang berhubungan seperti hubungan perkawinan, adopsi, kelahiran yang tujuannya menciptakan dan mempertahankan kebudayaan umum, sosial dan emosional anggota, meningkatkan perkembangan mental dan fisik. Minat baca. Farida Rahim mengemukakan bahwa minat baca ialah keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang-orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau dorongan dari luar. Prestasi belajar.
Tulus TUU mendefinisikan prestasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa, dan evaluasi. Yang ketiga, prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor intern dan ekstern. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang muncul dari diri individu. Faktor intern dibagi menjadi 3, yaitu pertama, faktor jasmania. Faktor jasmania ini merupakan keadaan seperti keadaan sehat atau keadaan sakit. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan kesadaran dari individu, yaitu minat. Minat adalah faktor kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Yang ketiga, faktor kelelahan. Kelelahan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Yang kedua, yaitu faktor eksternal atau faktor yang muncul dari luar individu. Yang pertama, pekerjaan orang tua. Orang tua hendaknya selalu menjaga dan memperhatikan kebutuhan anak, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan jiwa dan sosial. Anak sangat membutuhkan pemeliharaan langsung dari orang tua. Namun, tidak semua orang tua melakukannya terhadap anak. Hal ini disebabkan karena orang tua yang bekerja sehari-hari sehingga perhatian orang tua terhadap anak kurang. Yang kedua, keadaan faktor ekonomi orang tua. Fleming mengatakan, pengaruh keadaan sosial ekonomi keluarga juga ada hubungannya dengan kecerdasan anak, sehingga pada umumnya anak-anak yang pandai berasal dari keluarga makmur yang mana selalu mencukupi kebutuhan yang diinginkan anak. Penelitian yang relevan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welven Aida dari Universitas Pasir Panggiran Padang yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Minat Baca terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 11 Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Padang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat pengaruh baik lingkungan keluarga terhadap siswa, di mana pengaruh langsung sebesar 5,7% dan secara tidak langsung sebesar 2,8%. Sementara pengaruh minat membaca terhadap hasil belajar diperoleh 9,7%. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh keluarga dan minat baca terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura. Penelitian ini dikhususkan untuk siswa SDN 1 Gapura dengan didikan keluarga yang baik serta memiliki minat baca. Kemudian dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki minat baca. Berikut
adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini. Keluarga. Dalam hal ini, peneliti membandingkan prestasi siswa dengan berbagai macam latar keluarga. Siswa yang memiliki minat membaca. Dalam hal ini, peneliti membandingkan prestasi siswa yang memiliki minat membaca dan tidak memiliki minat membaca. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini yang pertama, diduga terdapat pengaruh keluarga terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh minat baca terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh antara keluarga dan minat baca secara bersama-sama atau simultan terhadap prestasi siswa SDN 1 Gapura. Jenis penelitian. Penelitian dengan judul Pengaruh Keluarga dan Minat Baca terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 1 Gapura merupakan penelitian kuantitatif. Sesuai dengan pendapat Sugiono bahwa suatu penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka merupakan metode penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis berupa statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang mana metode deskriptif sendiri adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian survei, karena penelitian ini untuk meneliti hubungan keluarga dan kebiasaan membaca terhadap hasil belajar siswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas dan terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis statistik. Penelitian ini untuk menguji hipotesis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Gapura yang berlokasi di Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2021. Populasi sampel dan sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik random sampling, yakni cara pengambilan sampel yang semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Gapura, Sumeneb, dengan populasinya yaitu sebagian siswa kelas 1 sampai kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 24 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi kurang dari 30, maka populasi yang dijadikan sampel semua dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dari penelitian ini populasinya yaitu sebagian siswa kelas 1 sampai kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 24 siswa. Data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah berupa data primer atau data langsung yang diperoleh melalui pemberian angket kuesioner kepada siswa SDN 1 Gapura
serta melihat hasil belajar siswa di sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan disusun sendiri berdasarkan kajian teori yang sudah ada. Instrumen yang telah tersusun untuk mengetahui valid atau reliable tidaknya instrumen itu, maka diadakan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah disusun tersebut. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Sigiono mengartikan variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variabel dependen atau terikat. Martono menyimpulkan variabel independen atau bebas ini dengan variabel X. Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini adalah keluarga dan minat baca. Variabel dependen atau terikat. Sigiono menjelaskan bahwa variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau terikat. Martono menyimbolkan variabel dependen atau terikat ini dengan simbol Y. Dalam penelitian ini, yang dipengaruhi oleh variabel independen atau terikat adalah prestasi belajar siswa SDN 1 Gapura. Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang kedua, minat baca. Menurut Farida Rahim, bahwa minat baca adalah keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau dorongan dari luar. Prestasi belajar. Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan sederhana tentang kegiatan membaca dan didikan keluarga selama di rumah. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat membantu peneliti untuk mengetahui banyak siswa yang gemar membaca dan tidak gemar membaca untuk kemudian dijadikan acuan dalam membandingkan hasil belajar keduanya. Teknik analisis data penelitian. Data penelitian ini adalah dianalisis menggunakan analisis deskriptif teknik unvariat. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Analisis deskriptif ini meliputi median, modus, standar deviasi frekuensi, persentase, dan pengkategorian kelas interval. Dalam perhitungan analisis deskriptif ini menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0. Untuk menentukan kelas interval data perlu dilakukan perhitungan menggunakan rumus interval. Hipotesis penelitian. Yang pertama, uji simultan atau bersama-sama. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdapat di dalam model secara bersama atau simultan terhadap variabel terikat, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh minat baca dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Caranya dengan membandingkan probabilitas atau p-value dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.
Apabila dari perhitungan dengan SPSS diperoleh probabilitas p-value kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama atau simultan. Namun, apabila dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh p-value lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama atau simultan. Uji parsial atau uji terpisah. Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial, maka digunakan uji T dengan taraf signifikan 5%. Caranya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas p-value dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Apabila dari perhitungan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh nilai probabilitas atau p-value kurang dari 0,05, maka variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y secara terpisah atau parsial. Dalam penelitian ini, minat membaca dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar secara terpisah. Sebaliknya, apabila diperoleh nilai probabilitas p-value lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh terhadap Y secara terpisah atau parsial. Demikian hasil presentasi dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.